day by day. I'm reaching out for someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan ekonomi pasti laku. Ya, ketemu lagi bareng tim pahlawan ekonomi. Saya Arya bersama dengan Mas Teguh Andoria. Di pagi hari ini kita berkesempatan mengunjungi UKM Dapur Diana. Nah, ini kita sedang berada di kawasan Gubeng Kertajaya. Nah, gimana sih Dapur Diana ini? Nah, ini kita akan coba untuk masuk nanti. Kita akan kulik, terus kita akan lihat beliaunya, Mbak Debbie selaku owner, itu apa saja sih yang akan dikerjakan oleh beliau tiap harinya. Nah, nanti coba kita lihat ya gimana. Oke, pahlawan ekonomi pasti laku. Assalamualaikum. Nah, Mbak Debbie, ya. Selamat pagi, Mbak. Ya. Sehat selalu, Mbak. Mohon maaf, ini. Iya. Mohon maaf kita ganggu nih, Mbak. Nah, ini ownernya. Ini namanya Mbak Debbie. Nah, kita lihat apa sih yang dikerjain sama Mbak Debbie. Nah, ini kebetulan bikin di tingkat. Wah, ini lagi ada ini ya, Mbak ya? Ada pasti ya. Ini untuk ulang tahun ya? Untuk ulang tahun. Nah, ini para pelaku usaha bisa lihat. Nah, ini. Jadi proses produksinya Mbak Debbie ini tiap hari tuh kayak gini nih. Nah, satu-satu ya kan? Satu-satu. Ini buat kuliner kayak kerajinan tangan gitu. Nah, ini satu-satu ditempelin satu-satu terus dicetak. Oh, ini bisa dimakan ini, Mbak. Nah, ini. Nah, Mbak Debbie ini kita mau tanya-tanya boleh ya? Boleh, monggo. Nah, ini kita ganggu dulu, gak apa-apa ya, Mbak ya? Monggo. Iya. Silakan duduk. Oke, Mbak. Sekarang sudah bersama dengan Mbak Debbie, owner dari Dapur Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Debbie. Iya. Gimana Mbak Debbie? Ini kita sekarang pahlawan ekonomi, tim pahlawan ekonomi sudah mulai sambang ke para pelaku usaha, Mbak. Gitu. Nah, ya Mbak Debbie, ini tujuan kita ke sini itu untuk cari-cari ilmu, Mbak, dari Mbak Debbie sendiri. Nah, Mbak Debbie, gimana Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Jadi pengalaman Mbak mulai usaha itu seperti apa gitu? Awalnya sih usaha itu tahun 2014, sekitar ya bulan November gini nih, akhir tahun. Sebenarnya bukan niat usaha sih, awalnya dari mulai ibu sakit. Terus kemudian saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Dulu saya kerja, Mas. Di mana? Di kebetulan salah satu bank BUMN. Nah, kemudian saya terpaksa akhirnya saya harus putuskan untuk menjaga ibu lagi sakit. Kemudian karena tiap hari harus menjaga ibu ya, kita jadi agak banyak waktu yang luang, kita mau ngapain gitu. Terus ya saya iseng-iseng aja bikin kue, bikin apa gitu. Dan kebetulan memang saya suka bikin puding gitu. Awalnya cuman hanya sekedar untuk dikonsumsi keluarga aja. Terus iseng-iseng waktu itu kan sudah ada sosmed nih ya. Iya. Iseng suka-suka foto lah. Terus habis itu saya foto produk puding saya, terus saya posting. Respon pertama mendapat respon yang baik dari teman-teman kolega juga. Terus suatu ketika ada yang pengen pesen nih, pengen tahu rasanya gitu. Terus akhirnya saya buatkan. Ya kesan pertama membuat produk yang masih baru pertama kali untuk dijual itu kan ya deg-degan, terus ada rasa nggak pede, enak nggak gitu kan. Terus tapi ya akhirnya saya bismillah aja lah gitu, dengan ya keyakinan sama
apa yang sudah saya buat itu kan. Terus alhamdulillah juga responnya adalah positif, mereka suka gitu. Terus dari pertama yang pesen tuh teman-teman sendiri, teman saudara gitu kan, masih ya harganya di bawah 50.000 saya jual puding itu gitu kan. Kalau sekarang jadi berapa Mbak? Start mulai 150.000 sampai 400. Nah kan Ya itu. Terus kemudian dari situ mulailah dari teman saudara tiba-tiba customer, orang yang tidak saya kenal gitu. Terus itu timbul rasa insecure juga, rasa nggak pede, waduh orang baru kan gitu kan. Terus akhirnya nyoba, terus dan lumayan agak ini ya, mungkin customer tuh pengen ini, pengen itu, request ini itu, oke lah saya coba menuruti apapun yang mereka minta. Oke, saya selama bisa mengikuti, dan saya turutin sesuai requestnya. Ya alhamdulillah puding itu akhirnya berjalan sampai hari ini, dan insya Allah semoga langgeng sih. Soalnya, amin, amin. Iya, ya Mbak, itu. Ini ngomongin awal-awal itu dulu, Mbak Debbie itu modal berapa sih untuk buat usaha? Modal dulu itu ya dari gaji terakhir aja. Dari gaji terakhir Di satu bank iya di BUMN bank itu. BUMN itu, iya nggak sampai di bawah 5 juta lah waktu itu. Di bawah itulah masih berapa ratus ribu itu masih. Mbak, ya sisa itu. Ini kan enggak kan, kenapa kok Arya tanya modal awal itu berapa, itu kan biar para pelaku usaha itu tahu gitu loh. Jadi mulai usaha itu nggak langsung enak gitu loh Mbak. Sebenarnya kalau mulai usaha itu kita nggak harus, jangan takut untuk modal berapa gitu ya, harus tidak bisa terpatok dengan itu, karena juga kita kemampuan aja. Misalnya kita bisa bikin cake, nah ini saya bikin cake nggak bisa mas gitu loh, jadi saya kebetulan saya hanya bisa bikin puding gitu. Jadi fokus satu tujuan gitu loh. Ketika puding gitu, saya gimana caranya eksperimen dengan rasa yang sampai orang bilang enak sekali gitu loh. Dan itu mulai saya mungkin testerkan ke keluarga, teman gitu, masih sekedar tester aja itu. Dari situ nanti kita ada yang bilang mungkin kurang manis, ada yang kemanisan, itu fleksibel karena memang selera. Tapi kalau ketika rasa oh udah enak, susunya kerasa, ini gini, nah itu oh berarti ini sudah bahan baku kualitasnya itu sudah oke gitu kan. Sehingga ada juga yang masih bukan protes ya, maksudnya ada masukan ya kayaknya susunya kurang creamy, kurang ini, kurang itu ya. Itu saya upgrade bahan baku lagi semampu saya dengan modal yang saya ada gitu kan. Nah, kan tiap kayak susu kan macam-macam, ada susu pupuk, ada SKM, ada UHT ya kan. Terus mereknya juga nah, macam-macam. Mereknya macam-macam, dari merek bisa setara dengan UHT. Setiap merek rasanya beda-beda. Ya, beda. Rasa creamy-nya pun beda gitu loh. Dari situ kan kita bisa merasakan itu. Jadi kalau yang cocok sama di kantong modal kita sama juga cocok sama waktu saat kita jual dengan harga yang masuk akal. Rasanya gitu kan. juga oke, gitu. bisa diterima seperti itu. Ya di situ awalnya gitu. Jadi Mbak, ini kalau kebanyakan para pelaku usaha ya itu resep itu kan takarannya itu kan nggak pokoknya ini sesendok teh gitu kan. Nah kalau menurut Mbak sendiri tuh ini ngomongin rasa ya, itu penting nggak sih Mbak kalau resep itu, kalau begitu sudah ini resepnya itu harus dicatat gitu, gimana Mbak? Iya harus. Jadi memang resep itu ibaratnya kayak kita ibadah ya, menghadap kemana gitu ya, satu fokus itu gitu loh, jangan dirubah-rubah. Ketika orang sampai mengatakan enak, loh berarti kemarin saya masak ini sudah dibilang enak, ya sudah lakukan resep itu, jangan ditambah, jangan dikurang gitu ya. Jadi belum tentu, kadang kan waduh kepengin banyak untung nih, susunya dikurangi ditambah air sempurna gitu, atau waduh ini kok mahal ya, ini ganti ini aja, ganti ini, kan sering gitu. Atau kalau bikin cake ya gitu, biasanya tepung misalnya yang branded namanya, tepungnya namanya itu apa, terus ganti tepung yang timbangan di pasar, itu kan sudah melenceng beda jauh kan ya, beda semua kayak gitu. Jadi kan harus resep itu kita harus punya resep, kita harus patenkan itu resep. Kalau mau berbagi resep ke orang pun nggak masalah gitu loh. Saya berpikir bahwa
resep itu meskipun dibagi itu adalah ilmu yang harus kita bagi ke orang, itu suatu pahala buat kita gitu kan. Kan dan juga belum tentu orang pahala, itu orang itu kan juga kan kalau misalkan dia sukses kan ya kita bisa juga seneng kan gitu kan, membuka rezeki untuk orang lain juga seperti itu. jadi nggak takut Mbak ya kalau misalkan Nggak ditanyain masalah. resepnya gini, Ya, nggak takut nggak ya. masalah. Lagi pula kan memang resep itu kalau setiap sama resep, kalau tangannya beda, rasanya juga pasti beda. Nah itu para pelaku usaha sekalian Nah, ya. Jadi kalau misalkan punya resep ya nggak apa-apa dibagi aja. Kan belum tentu juga resep itu kalau di tangan yang lain itu rasanya sama kan belum tentu juga gitu kan. Terus rezeki juga ada yang ngatur gitu. Ya, Katanya insya Mbak Allah Debbie. adalah, insya Allah. Nah, Gitu. Mbak, setelah memulai usaha tadi ya Mbak ya, kalau ini ada nggak ngomong masalah ininya sih Mbak, nggak mau masalah suka-sukanya aja, tapi sedihnya aja Mbak, gitu, biar pelaku usaha itu tahu gitu loh kalau Di balik ya, kesuksesan pasti ada sesuatu yang iya, ini ya, perjuangan ya gitu ya. gitu. Memang iya, kayak puding gitu ya. Saya kebetulan waktu itu ngirim dulu kan, berdua aja sama suami gitu kan. Sekarang ada karyawan, alhamdulillah. Kalau dulu itu panas-panas, jauh, hujan, malam-malam, kadang sampai ngirim minta diantar jam 4 pagi itu ada Mas. Jam 1 malam itu juga ada juga, soalnya mau dibawa keluar kota kan, customer kayak gitu. Yang itu ya salah satu ya, bukan ngomongin duka, tapi itu adalah perjuangan kan. Aku nggak pernah ngomong duka lah, suatu perjuangan. Terus juga pernah ya seperti saat ini kan pandemi. Iya. Di titik kemarin yang PSBB, PPKM atau apa itu, memang saya juga mengalami, semua pasti mengalami pelaku usaha. Dan saya juga di situ banyak customer saya yang akhirnya PHK dan mereka juga nggak punya pekerjaan. Mau pesen puding juga kondisinya gini ya kan. Saya juga maklumi gitu kan. Jadi memang terus ada yang maaf, yang ada yang sudah dipanggil yang maha kuasa, itu ada customer beberapa juga sudah saya kehilangan seperti itu sudah inilah, sudah pasti kan itu. Jadi itu mengalami titik yang paling terendah juga. Omset juga langsung terjun bebas kayak gitu tuh. Cuman kan tantangan itu kan harus dilalui, harus dihadapin. Semua kan kita nggak mungkin kan di atas terus, pasti di bawah gitu kan. Nah, ini para pelaku usaha sekalian ini informasi aja ya. Pada waktu ada pembatasan PPKM, PSBB itu Mbak Debbie ini malah bangun outlet gitu loh. Nah, kan ini kan berarti kan rezekinya kan lancar gitu loh. Nah, alhamdulillah ya, memang outlet itu sudah saya idamkan sudah mulai awal usaha itu. Terus punya cita-cita punya outlet sendiri, kayak outlet bakery yang branded gitulah. Meskipun kecil tapi paling nggak mungil, tapi berkesan mewah gitu ya. Ya tapi intinya waktu itu memang ada sebagian omset yang harus ditabung gitu ya. Dari situ itu prosesnya sangat lama itu memang. Terus alhamdulillah ya lumayan juga, kemarin sudah ditekad, kok ya kebetulan kena PPKM itu ya. Terus ini kan di waktu itu buatnya tahun 2020 kan, sekitar 1,5 bulan baru jadi itu outlet ini ya Mbak ya? Iya, outletnya itu baru 1,5 bulan itu baru jadi ya. Alhamdulillah juga, juga alhamdulillah ngabisin tabung. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ini sih sudah mulai normal kembali. Nah, gitu. intinya kan berarti kan investasi gitu ya. Ya, kita harus bisa pintar-pintar membagi uang, tabungan untuk omset kita, untuk produksi, biaya karyawan, untuk beli bahan baku kan, operasional. Itu harus pinter-pinternya, sementara nggak jajan-jajan dulu lah gitu lah. Soalnya kan lihat ada tahu tek apa ini itu kan, kepengen jajan, ditahan dulu, pengen tapi udah tahan, mikir yang lain gitu. Iya. Nah, ini para pelaku usaha sekalian ya, itu tadi tips dari Mbak Debbie. Nah, ini sekarang kita lihat ini produknya yang kedua, ketiga dan keempat. Nah, ini produknya yang lain gitu. Jadi Mbak Debbie ini kan terkenal sama minuman Ojito. Minuman Ojito. Nah, ini ada varian produk dari Mbak Debbie. Nah, ini Ojito. Nah, ini Ojito. Ya. Nah, kebetulan hari ini Ojitonya lagi ini ya Mbak ya, masih ngurus perizinan. Iya, gitu. jadi memang masih ngurus perizinan. Istirahat sebentar.
Gitu. Tapi kalau ada pesanan juga tetap dilayanin kok. Dilayani. Nah, ini produknya ini yang lagi Booming. apa happening itu yang ini, Happening. tebus ini. Tebus. Ini kalau kacang kabau ini, nah ini sudah jadi legenda ini ya. Ini sudah 2017 ini. Sudah ganti kemasan 3 kali nih. Nah, ini produknya Mbak Debbie. Kalau yang ini yang baru ini. Mbak, ya. untuk tantangan untuk ini ya Mbak ya, buat produk baru gitu. Nah, ini kan Mbak Debbie ini kan tadi kan sudah bilang kan produknya kan ada banyak gitu kan. Nah, ini tantangannya apa Mbak untuk buat produk baru, terutama kan di pas waktu pandemi ini ya. Ya. Kalau produk baru yang ini kan memang sudah ada dari sebelum pandemi. Ini sudah jalan aja, cuman saya harus membuat bagaimana kemasan tuh secantik mungkin, semenarik mungkin supaya customer tuh suka gitu loh. Pandangan eye catchingnya tuh ketika masuk suatu tempat Sosial media. ya, sosial media atau di offline misalnya saya ditaruh di sebuah outlet gitu kan, itu eye catchingnya nomor 1 adalah kemasan memang. Tapi itu kemudian orang kan pasti penasaran, belilah satu. Kalau ketika ada rasanya udah enak, mereka pasti akan cocok dan akan kembali beli lagi gitu. Terus yang kedua ini baru karena memang dulu waktu zaman Bu Risma ya, itu Bu Risma kan selalu selalulah berinovatif gitu kan. Jadi kita nggak hanya produk satu itu aja gitu kan. Ya memang kita harus fokus ya. Tapi gak hanya monoton produk itu aja. Misalnya puding aja itu. Setiap orang mungkin akan mengalami kejenuhan kan. Kok ini aja kan. Terus kemudian saya keluar kacang gitu kan. Mereka penasaran, loh ternyata Mbak Debbie punya produk ini snack ya, pengen tahu pudingnya aja enak misalnya gitu ya. Terus pengen tahu kacangnya. Nah setelah itu saya buat produk. Ya kata-kata Ibu Risma itu yang saya ingat-ingat sampai sekarang itu selalulah berinovatif gitu. Jadi setiap berapa waktu itu saya harus melahirkan produk baru gitu supaya ya kita kan punya nama sudah UKM gitu kan. Nama ini jangan sampai tenggelam gitu, dimakan waktu kan gitu. Jadi selalu mengeluarkan seperti kayak handphone kan Samsung maksudnya handphone itu kan mengeluarkan seri ini ya, dia kan selalu up terus kan, jadi namanya enggak akan hilang gitu kan. Sama seperti itu, saya melihat perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu harus mengeluarkan seri baru atau produk baru ya seperti itu, tapi tidak mengesampingkan yang namanya kualitas produk itu. Jadi nggak sekedar bikin terus sudah nggak buat lagi. Nah itu kita harus mempertahankan, itu yang berat itu Mas. Kadang kan orang juga masih ini itu. Jadi para pelaku usaha sekalian, memang untuk buat inovasi dan produk baru itu memang berat. Tapi kalau sudah dikenal orang gitu kan, sama kayak produk kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kalau sudah dikenal orang itu kan pasti orang itu akan balik lagi, gitu ya Mbak ya. Iya betul. Oke. Untuk masalah ini Mbak, mau order atau tadi kan Mbak Debbie kan bilang kan kalau Mbak Debbie banyak jualan di online gitu. Nah itu mungkin bisa di-share Mbak gimana cara ordernya, terus Mbak untuk jualannya di mana aja, kalau offline itu di mana aja jualannya gitu. Kalau online itu kebetulan sudah ada di GrabFood sama GoFood. Kalau Shopee Food masih proses. Terus ada sosmed juga kami di Instagram @dapurdiana, itu juga bisa order dari situ. Facebook juga ada Dapur Diana juga namanya. TikTok juga ada. Sekarang kan yang lagi happening TikTok. Teman anak-anak muda juga ayo TikTokan, jadi juga di akun dapur_Diana kalau TikToknya. Atau ke WhatsApp ke 0822 333 77322. Tuh bisa langsung WhatsApp atau telepon. Nah, kalau untuk yang offline bisa langsung datang di outlet kami di Gubeng Kertajaya 8B Timur nomor 21A Surabaya. Gitu. Iya Mbak. Ya. Nah Mbak, ini ngomongin masalah double produksi ya. Ini banyak pelaku usaha tadi itu yang sempat yang lagi mantau kita ini sekarang itu mereka pasti penasaran lah. Gimana sih outlet dan dapur produksinya Mbak Diana yang barusan dibangun itu pada waktu pandemi kan, ini menarik kan? Iya. Kebetulan memang ini Mas, minuman Ojito ini kan dari pihak
Kesehatan pun menyarankan untuk PIRT tidak diperbolehkan, harus menggunakan BPOM. Jadi memang harus dari syarat BPOM itu sendiri itu harus ruang produksi terpisah dengan rumah tangga. Kan karena kan di sini kan saya home industry nih, jadi rumah tangga ya usaha semua jadi satu. Tapi memang harus dibuatkan tempat produksi khusus, yang itu satu ruangan. Ini saya ada 3 ruangan yang terdiri dari ruang produksi, ruang pengemasan, dan gudangnya. Monggo kalau mau lihat silakan. Oke, nggak apa-apa Mbak ya, ke depan ya. Monggo, Boleh ya. iya. Oke, terima kasih banyak. Oke, jangan kemana-mana, kita akan pantau dapur produksi. Kita saat ini sudah di depan outletnya Mbak Debbie. Ya, ini gimana ini Mbak Debbie? Ini mulai dibangun tahun berapa Mbak? Bulan berapa? Ini dibangun mulai, kalau nggak salah ini sekitar Juli 2020 kemarin baru. Terus Agustus selesai, Agustus pertengahan. Ya udah itu selama 1,5 bulan selesai. Iya, terus ya ini saya juga produk yang puding, terus snack. Ada juga ini saya buat sajian makanan saji ya, bubur ayam gitu. Cuman saat ini memang saya lagi libur gitu. Jadi lagi nggak buka, cuman ini aja. Jadi seperti ini penampakannya, ya seperti itu. Oke. Nah ini setelah kita lihat outletnya, nah ini kita akan lihat dapur produksinya Mbak Debbie ya. Ya, monggo silakan. Iya. Ini sesuai izin ya Mbak ya ini ya. Ini jadi kebetulan ini ruang produksi untuk Ojito. Nah, ini produk minuman saya memang harus ruang yang tempat produksi yang terpisah sama rumah tangga. Jadi seperti ini ada ruangan yang ada 2 ruangan, yang salah satunya ada ruangan lagi gitu. Jadi 3 ruangan di dalam sini. Monggo kalau mau lihat silakan. Nah ini ya pelaku usaha sekalian, ini kalau mau buat izin POM itu harus ada ruangan seperti ini. Jadi ada ruangan produksi, terus ruangan penyimpanan bahan ya, Kak, ya? Gudang atau penyimpanan bahan baku dan bahan jadi, barang yang sudah jadi siap dijual. Itu ada di sini. Jadi satu enggak apa-apa. Tapi kalau produksi harus steril. Jadi dia harus ada ruangan khusus yang memang tidak boleh ada debu sedikit pun, karena memang sesuai dengan anjurannya dari BPOM sendiri seperti itu ya. Monggo kalau mau lihat. Ya, mari Mbak. Mari. Nah, yang ini yang ruangan 2 ya. Yang ini ruangan produksi. Jadi memang harus benar-benar steril. Jadi harus pakai masker, pakai penutup kepala, baju produksi juga gitu. Terus pakai alas sendal. Itu alas sendal juga khusus, jadi nggak boleh yang dari luar masuk ke dalam, atau yang sebaliknya yang dari dalam, apapun yang ada di dalam nggak boleh keluar. Jadi gitu, harus benar-benar dijaga sterilisasinya seperti itu. Terus ini ini tempat produksi, setelah diisi produknya ditutup rapat. Nah, kemudian di sini ruangan untuk pelabelan dan packaging. Pelabelan packaging itu kalau kita pakai ini stiker pada kemasan, setelah dikasih itu lalu dicuci. Ada tempat pencuciannya supaya kayak tetesan-tetesan air gula atau apa itu jadinya dibersihkan dulu sebelum masuk penyimpanan freezer. Seperti itu. Nah, penyimpanan freezer bisa lewat jalur sebelah sini, dari dalam juga. Ini ada ruangan khusus. Monggo. Ya. Oke, ya. Ya, seperti itu. Terus kemudian disimpan di freezer. Nah, nanti setelah 1 hari baru proses kita kan alami tanpa bahan pengawet. Jadi pengawetannya lewat pembekuan di bawah suhu minus 20 derajat minus ya. Jadi benar-benar beku supaya menjaga kualitas produk itu sendiri. Ketika saat mau dikirim sampai dikonsumsi itu bisa sampai 7 hari. Alhamdulillah ya, seperti itu memang prosesnya. Jadi aman, tidak menggunakan bahan pengawet atau pemanis buatan. Seperti itu. Ya. Bisa dilihat para pelaku usaha sekalian. Nah, jadi memang agak gampang ya. Kalau mau buat produk yang berkualitas itu memang harus ada ini ya, banyak persyaratannya ya Mbak ya. Tapi memang ya harus harus dipenuhi.
karena juga menjaga agar tidak terjadi kontaminasi, apalagi kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu seperti apa sih? Seperti kita bernafas gini kan, itu mengkontaminasi produk itu. Jadi harus pakai masker, harus pakai sarung tangan. Jadi kalau tangan kita meskipun sudah cuci tangan, tapi kan kita ada keringat yang keluar dari pori-pori itu. Nah, itu juga mempengaruhi produk itu sendiri gitu. Jadi benar-benar yang tidak tersentuh oleh tubuh manusia maupun udara luar. Jadi udara dalam juga harus dijaga juga. Ini juga ada filteran. Saya pakai menggunakan AC ya, karena memang filter untuk meminimalisir kuman gitu kan, bakteri itu kan sudah dibantu sama AC juga gitu, salah satunya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Devi. Mohon maaf udah gangguin Mbak. Ini. Saya senang kok, sering didatengin juga. Iya, untuk ini sering kok teman-teman kalau mau lihat, mau banyak belajar, monggo, mau lihat tempat produksi silakan. Karena juga banyak teman-teman UKM kan produknya juga minuman yang butuh perizinan yang seperti BPOM itu banyak kita sama-sama sharing lah. Saya juga harus banyak belajar, mereka juga harus tahu juga apa yang harus dilakukan untuk agar produk itu lebih berkualitas saat sampai ke konsumen gitu, supaya tahan lama secara alami, tidak ada pengawetan dan pemanis atau sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Devi atas waktunya. Oke, terima kasih banyak buat para pelaku usaha sekalian. Kita mohon pamit dulu ya Mbak Devi ya. Matur nuwun sangat Mbak Devi. Mas Arya. Oke, para pelaku usaha sekalian, terima kasih banyak sudah mantau kita. Nanti kita akan kembali di kunjungan selanjutnya. Saya Arya Wiraraja dan Mas Teguh Andoria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan Ekonomi pasti laku.